Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Septiara, NIM 1905124. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana terbentuknya VOC atau Persekutuan Dagang Belanda di Indonesia. Berikut penjelasannya. VOC atau bisa dikenal Verenigde Oost-Indische Compagnie merupakan sebuah perusahaan persekutuan dagang dari Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC ini merupakan perusahaan yang dimana memiliki aktivitas monopoli di perdagangan Asia. Latar belakang terbentuknya VOC dikarenakan responnya pemerintah Belanda dalam persaingan perdagangan di Eropa. Nah, jadi VOC menginginkan bahwa setiap pedagang dari Belanda itu melakukan kerjasama untuk bisa bersaing di kancah internasional dan untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Perusahaan ini mendirikan markasnya di Batavia atau Jakarta sekarang, dan juga pos kolonialnya ada di Hindia Timur atau di Indonesia lainnya. Kedatangan bangsa Eropa diawali dari Vasco da Gama yang pada tahun 1497 sampai 1498, yang dimana dia berhasil menemukan rute Tanjung Harapan atau biasa disebut Cape of Good Hope di ujung selatan Afrika, sehingga mereka tidak perlu lagi bersaing dengan pedagang-pedagang Timur Tengah yang selama ini ditempuh melalui jalur darat yang sangat berbahaya. Pada awalnya, tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara termasuk ke Nusantara adalah untuk perdagangan. Demikian juga dengan bangsa Belanda. Misi dagang yang kemudian dilanjutkan dengan politik pemukiman atau kolonisasi dilakukan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, Maluku, sedangkan di Suriname dan Curaçao tujuan Belanda sejak awal adalah murni kolonisasi atau permukiman. Dengan latar belakang perdagangan inilah awal kolonialisasi bangsa Indonesia atau Hindia Belanda berawal. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dipimpin oleh Cornelis de Houtman berlayar menuju Indonesia dan merupakan kontak yang pertama Indonesia dengan Belanda. Ekspedisi ini mencapai Banten, pelabuhan lada utama di Jawa Barat. Di sini mereka terlibat dalam perseteruan dengan orang Portugis dan penduduk lokal. Houtman berlayar lagi ke arah timur melalui pantai utara Jawa, sempat diserang oleh penduduk lokal di Sedayu berakibat pada kehilangan 12 orang awak, dan terlibat perseteruan dengan penduduk lokal Madura menyebabkan terbunuhnya seorang pimpinan lokal. Setelah kehilangan separuh awak, maka pada tahun berikutnya mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Belanda. Namun rempah-rempah yang dibawa cukup untuk menghasilkan keuntungan. Saat VOC telah ada di Nusantara atau Indonesia, VOC juga memiliki hak istimewa atau biasa disebut hak oktroy. Seperti yang pertama, hak monopoli, di mana dia memiliki hak untuk memonopoli semua perdagangan di Asia melalui Tanjung Harapan dan Selat Magelhaens. Kedua, dia memiliki hak kedaulatan seperti memiliki angkatan perang, memiliki mata uang sendiri, memungut pajak,
serta memerintah daerah-daerah di bawahnya. Kemunduran dan kebangkrutan VOC. Pada abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Salah satu alasannya yang pertama, karena banyaknya pegawai VOC yang melakukan kecurangan atau korupsi. Yang kedua, banyak pengeluaran biaya dari peperangan. Yang ketiga, banyaknya gaji yang harus dibayar karena daerah kekuasaan VOC itu sangat luas sehingga pegawai yang harus dibayar itu pun juga banyak. Keempat, pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah VOC mengalami kekurangan pemasukan. Yang keenam, bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Perancis. Yang ketujuh, perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batavia tahun 795 yang demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan bebas. Berdasarkan alasan di atas, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan utang 136,6 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Indonesia. Aset-asetnya dialihkan kepada pemerintah Belanda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana rute VOC ke Indonesia atau Batavia. Pertama, teman-teman, di sini bisa kita lihat di benua Eropa atau disebut Eksterom, VOC melewati benua Afrika, di mana saat itu dia berhenti dulu di Gulf of Guinea. Selanjutnya, VOC berhenti di Cape of Good Cape atau biasa disebut Tanjung Harapan. Di jalur ini, VOC memiliki 3 rute. Yang pertama, rute melewati Madagaskar, setelah itu Goa, dan melewati Malaka, dan berakhir di Batavia. Yang kedua, melalui Mauritius dan melewati Selat Sunda dan berakhir ke Batavia. Dan jalur yang ketiga itu dari Tanjung Harapan juga melewati Browers Route atau rute Browers, di mana dia melewati antara benua Australia dan ke Jawa. Selanjutnya, rute VOC kembali lagi ke benua Eropa atau Belanda, juga melalui Tanjung Harapan, melewati Gulf of Guinea, dan di sini memiliki 2 jalur, jalur 1 dan jalur 2, di mana melewati Cape Verde Island, Canary Island, Madeira Island, dan kembali lagi ke rute awal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan bagaimana rute VOC ke Indonesia atau Batavia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.